علينا النعمة واجعل عيد الفطر فرحا للصائمين ومغفرة للمذنبين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, insyaallah khutbah Idul Fitri ini tidak lama, kurang lebih 15 menit saja. Maka mari tenangkan pikiran hati dulu dengan tenang, melengkapi menyempurnakan salat Idul Fitri kita, dengarkan khutbah dengan baik dan khusyuk. Masa masih panjang, 1 hari 24 jam. Anda buruan pulang sekarang, juga tidak ada yang harus dikerjakan dengan segera. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia-Nya. Salam dan selawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas seluruh risalah teladan dari beliau. Mudah-mudahan kita bisa menjalani sisa hidup ini dengan baik dan juga dengan benar. Kita tidak pernah tahu diberi umur berapa. Bisa jadi pulang dari sini terlalu cepat. Bisa jadi Allah panggil engkau. Maka tenangkanlah pikiranmu, tenangkanlah pikiranmu. Mari kita sempurnakan ibadah Aid kita hari ini. Saya sebagai khatib wasiat pada diri saya sendiri dan juga hadirin sekalian, mari senantiasa tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan jalan takwa itu kita akan dimuliakan hidup kita, tidak hanya di akhirat, tapi sejak di dunia ini. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat ketakwaan otomatis memiliki sifat-sifat kemuliaan. Oleh karena itu tidak akan hanya dihormati nanti di akhirat oleh penduduk langit, tapi juga akan dihormati oleh penduduk dunia sejak kini. Hadirin sekalian, masyaallah muslimin rahimakumullah, di pagi yang penuh berkah ini, di bawah langit yang cerah, kita semua berkumpul merayakan kemenangan setelah sebulan berjuang di bidang Ramadan. Namun satu pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama, apakah kita benar-benar menang? Kemenangan sejati bukan sekedar baju baru atau merayakan hari raya. Kemenangan sejati adalah saat kita berhasil mengalahkan hawa nafsu. Hawa nafsu ingin cepat pulang, hawa nafsu ingin meninggalkan majlis, hawa nafsu tidak berbuat kebaikan. Maka oleh karena itu Allah mengingatkan kita, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasa dan mengagungkan Allah atas hidupnya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hadirin sekalian, makna sejati yang Fitri, kembali berbuka sekaligus kembali kepada fitrah, kembali kepada kebersihan hati, kembali kepada Allah dengan jiwa yang baru, yang dalam falsafah Jawa dikatakan lebur, labur, buber. Lebar karena sudah selesai berpuasa, lebur karena ampuni dosa-dosanya. Lapor itu berwarna putih seperti teladan kembali seperti tanpa dosa. Luber, maka berbagilah kepada sesama sebagai manifestasi manusia suci yang memiliki hati yang suci, mudah berbagi. Dan sekalian, kita hidup di zaman serba digital. Informasi ada di ujung jari kita. Dunia dalam genggaman kita. Teknologi berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi apakah semua ini mampu membuat kita lebih dekat dengan Allah?
atau justru semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari ibadah. Maka kita harus sadar bagi yang memiliki anak cucu yang masih di usia Gen Z, generasi Z, mereka mudah terdistraksi, yaitu kondisi di mana perhatian atau fokus seseorang terganggu atau teralihkan dari suatu tugas atau aktivitas yang seharusnya diutamakan, tapi justru dia akan pergi untuk mengutamakan yang lain yang sebenarnya tidak terlalu prioritas. Itu kenapa pengaruh pendidikan gadget dan media sosial. Dua, hidup dalam culture comparison, suka membanding-bandingkan hidup dengan orang lain di media sosial, posting sana, posting sini, isinya dibandingkan dengan orang lain. Tiga, tantangan hoax, tujuan kebencian dan fitnah digital. Kadang-kadang informasi belum tentu benar, belum tentu baik, belum tentu bermanfaat, langsung kita share dengan jari manusia kita. Mentalitas instan, ingin sukses tanpa usaha keras, itu harus kita sadari di generasi anak-anak kita. Oleh karena itu harus kita antisipasi. Allah ingatkan kepada kita semua dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 142. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ayusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Maka nasihatnya, gunakan media sosial dengan bijak. Jangan sebarkan kebencian, hoax, fitnah, sebarkan kebaikan dan dakwah yang positif. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan sukses masing-masing, maka fokuslah pada perjuangan sendiri. Kadang rumput tetangga lebih jauh, tapi tentu asli. Maka fokuslah pada diri sendiri. Tiga, bangun mental pejuang, bukan mental instan. Kesuksesan butuh kerja keras, bukan sekedar viral di TikTok atau Instagram saja. Ingat hadirin sekalian, kesuksesan itu sebanding dengan ujian. Ujian itu tangga menuju kesuksesan. Maka ada kesamaannya antara tangga dengan kesuksesan. Apa kesamaannya? Sama-sama harus didaki. Sukses harus didaki, tangga pun harus didaki. Allah firmankan, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira akan masuk surga, mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, kenikmatan, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad antara kamu, dan belum nyata pula orang-orang yang sabar. Maka sukses menurut ayat ini harus dimulai dengan dua hal. Satu, kesungguhan. Dua, kesabaran. Semakin tinggi ujian, semakin tinggi pencapaiannya. Quran surat Al-Baqarah 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massahumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, mendapatkan keberhasilan, kenikmatan, kesuksesan, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Dan Allah langsung menjawab, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Hadirin sekalian, nanti bisa buka di YouTube atau di Instagram, di TikTok. Lihat, ada percobaan praktek fisika 2 bulan. Dikelilingkan dari posisi atas. Kemudian diberi jalur. Yang pertama, jalur belakang miring ke bawah. Yang kedua, jalur miring ke bawah, tapi diberi gelombang-gelombang. Mana bola yang lebih duluan sampai di bawah? Ternyata bukan jalan yang rata miring ke bawah, tapi justru jalan yang bergelombang miring ke bawah. Artinya
gelombang-gelombang kehidupan, hambatan-hambatan kehidupan, cobaan-cobaan kehidupan itu justru akan mempercepat sampainya pada tujuan. Tapi ingat, tergantung kemampuan kapasitas diri. Dalam ilmu fisika dirumuskan oleh Isaac Newton, yaitu F sama dengan M dikali A. F itu adalah ujian, F kapasitas diri, A percepatan. Maka orang yang mendapatkan ujian tinggi, kapasitas cukup, maka justru akan cepat sampai pada tujuan. Hadirin sekalian, era digital tidak hanya membawa tantangan, tapi juga membawa peluang yang besar. Kita bisa meraih sukses dunia dan akhirat dengan memanfaatkan teknologi dengan baik. Tips menjadi muslim sukses di era digital. 1. Bangun personal branding yang visual. Kita sama-sama posting di Instagram, sama-sama posting di Facebook, sama-sama posting di status di WA. Buat, pikirkan sebelum posting bahwa yang kita posting itu akan membranding personal kita. Maka jari-jari kita akan menentukan personal branding kita. Gunakan media sosial untuk berdakwah dan berbagi ilmu. Jadilah influencer yang menginspirasi, bukan hanya sekedar eksis. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Model jaringan kerjasama paling populer saat ini adalah media sosial. Tanpa penyebar kata, hanya menggerakkan jari-jari kita, 2 jempol saja, maka networking langsung terbangun dengan baik. Personal akan terbangun dengan baik brandingnya, maka tergantung jari-jari kita gerakan. Dan banyak pemuda muslim yang sudah sukses di dunia digital untuk dakwah. Misalnya Ustadz Hanan Atafi. Itu selain dakwahnya sukses, ekonominya dicukupi Allah lewat media sosial. Muzamil Hasbala sama Ustadz Hari Dayat dari YouTube-nya itu penghasilannya setiap bulannya cukup berdakwah. Dan banyak kreator konten Islam lainnya yang sukses dakwah, itu juga sukses. 2. Manfaatkan teknologi untuk meraih ilmu. Ikuti kajian online. Sekarang jarang sekali kajian offline. Yang banyak sekarang kajian online. Maka ikuti kajian online. Baca buku e-book Islami. Dengarkan podcast dakwah. Gunakan teknologi untuk mencari ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar hiburan yang tidak ada manfaatnya. Sama-sama kita beri pulsa. Mari kita gunakan untuk yang positif. Kata Nabi, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kata salaka diambil untuk nama sebuah salah. Ukiran buah salah satu terpanjang di Masjid Gede. Itu adalah ukiran buah salah yang berasal dari kata man salaka thariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Salaka itu artinya fokus. Maka disitulah dulu Ustadz dan para santri yang mengaji, maka diberi simbol buah salah supaya ngajinya fokus, dan kemudian dijadikan nama buah di Sleman. Maka hadirin sekalian, banyak sekarang generasi sukses juga belajar coding, belajar bisnis online, atau ilmu agama dan internet. Tidak masalah, yang penting websitenya terpercaya, lalu mereka manfaatkan untuk kebaikan. Tips yang ketiga, jadilah pengusaha digital yang terbuka. Sekarang pekerjaan formal agak sulit. Tahun ini rata-rata lulus sarjana menganggur karena kondisi ekonomi tidak begitu baik. Tapi ada peluang besar bagi anak-anak muda yang kreatif, dia memanfaatkan e-commerce untuk bisnis halal. Saya baru saja menikahkan 3 bulan yang lalu, itu pekerjaannya sangat tidak formal, tapi penghasilannya luar biasa. Ada anak muda dengan perusahaan di internet,
Pusatnya di Inggris, orangnya di Indonesia, penghasilannya beratus juta, melebihi penghasilan Inggris. Rasulullah bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyina wa siddiqina was syuhada." Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada di hari kiamat. Contoh nyata, banyak anak muda muslim sukses di bidang digital marketing, bisnis online, startup halal yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Satu, Aida Azli, bisa googling nanti di internet, itu founder of AA Plus. Dua, Dr. Elkan Sali, Barjis Kohan, CEO dan founder Barjis London. Omar Salha, founder of Ramadan Pen Project. Angga Asari Kurniawan, founder Quran Review. Nanti ada buka Quran Review. Hadirin sekalian, Masyarul Mukminin, hari ini kita menang setelah sebulan berjuang. Tapi perjuangan yang